Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Ini kok tidak pernah masuk. Saya ulangi, selamat siang. Selamat siang. Ya, selamat siang juga. Rizka? Kalau saya bilang selamat siang, jawabannya apa? Tidak pernah juga masuk kah? Pernah toh? Oh. Ini siang atau pagi sih? Siang atau pagi ini? Siang toh? Jam 10.30, hampir jam 11. Jadi kalau saya nyebut salam dengan nama waktu, ya kalian jawab waktunya 3 kali, lalu tambahkan dengan USN bisa, hukum yes ya. Nah, semangat ini walaupun 3 orang. Yang hadir berapa orang tadi? Yang alpha ini dari 20 mahasiswa, yang alpha cuma 6 orang ya. Jadi saya anggap yang alpha 6 orang. Dari 20 siswa yang saya ajar yang ikut mata kuliah ini, itu alpha cuma 6 orang. Nah, yang lain saya anggap hadir. Kalian cuma 3 orang sini ya. Paham? Nah, apa maksudnya? Kenapa bilang? Maksudnya bagaimana itu? Magang, betul. Jadi yang 6 orang itu ini betul-betul bukan peserta magang, tidak magang di BPN, tetapi ya tidak juga datang jadi mereka alpha. Kalau ini 3, yang 3 ini tidak magang, hadir saya anggap hadir ya. Makanya saya bilang nih, dari 20 orang yang tidak hadir hanya 6 orang. Harusnya kan yang muncul di sini adalah 14 orang, tetapi yang 11 orang itu magang ya, jadi saya anggap hadir karena mereka magang di instansi yang berbeda. Magang itu juga masuk salah satu kuliah ya, itu bisa dikonversi ke mata kuliah ini. Jadi bersyukurlah yang magang karena tidak ikut mata kuliah saya. Kalian rugi tidak magang. Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Semangat ya walaupun 3 orang ya. Selamat siang. Siang. WSN bisa, Fakultas Hukum yes. Tidak usah pakai kata fakultasnya, terlalu bertele-tele. Hukum saja, hukum yes. Saya ulangi, selamat siang. Siang. WSN bisa, hukum yes. Nah, begitu. Biasakan itu ya. Itu moto kita itu di mana-mana. OSN bisa segala-galanya. Ya. Tapi hanya bisa dalam hal-hal yang baik, yang buruk tidak bisa ya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Peserta mata kuliah hukum pajak yang saya banggakan, hari ini kita kuliah perdana setelah Lebaran Idul Fitri ya. Jadi ini perkuliah perdana ba'da Lebaran Idul Fitri. Saya ingin menyampaikan ya, taqabbal minna wa minkum, taqabbal ya karim. Kalau ada salah kalian, mohon maafkan saya ya. Salah tak balik. Kalau ada kehilapan saya mohon dimaafkan. Kita saling memaafkan. Ini masih masa Lebaran ya, makanya semua muka ilahi masing-masing ngantuk-ngantukin, masih terbawa kebiasaan puasa ya, ngantuk karena bangun sahur. Mungkin bangun sahur main game ini, nggak tahu yang mana betul ini. Kalau saya ini buat saya ngantuk ya karena saya tadi bangun sahur, alhamdulillah. Mulai hari ini puasa Syawal sampai 6 hari ke depan. Jadi hari ini kita masuk, kalau dari presensi online kita sudah masuk di pertemuan ke-10 ya. Tapi secara fakta berapa Rizka? Secara fakta 9 atau 8? 9 ya? 9 ya. Berarti kita alfa 1, nanti diganti di hari lain ya, karena aku 9 8 kayaknya ya. 2 kali tidak masuk karena yang pertama ada perjalanan dinas keluar,
Yang kedua libur di waktu sebelum puasa, sebelum lebaran ya. Iya. 2 atau 3 lah, mungkin 2 lah mungkin. Kita ganti nanti di hari lainnya. Jadi siap-siap nanti satu hari kita kuliah 2 kali. Insya Allah itu. Sekali kita ada kuliah 2 kali. Saya barangkali akan memberikan meet, tapi bukan minggu depan. Ya. Saya tidak mau beritahu waktunya. Intinya kalian siap-siap saja ya. Siap-siap akan saya berikan mid test. Karena mid test itu salah satu penilaian saya untuk memberikan kalian nilai. Ya, tulisan. Ya, karena kalau lisan itu setengah mati kalian jawab. Iya. Mata kuliah apa dulu? Hukum perbankan. Hah? Hukum apa? Hukum baca. Siapa dosennya? Pak Ari. Oh, silakan masuk. Siapa namamu? Abdullah. Wah, bagus namamu, Amirul Haq. Amirul Haq, iya. Amirul Haq. Pemimpin hak. Pemimpin kebenaran. Kita mulai ya. Jadi hari ini kita masuk pada materi objek pajak. Materi kita sudah tertinggal, tapi tidak apalah. Nanti yang tertinggal itu kita kejar ya. Objek pajak. Nah, ini. Bisakah? Oh, tidak usah nah. Kita mau gelap lagi. Kalian tidak usah nulis. Jadi objek pajak ya. Objek pajak kita mulai dari objek pajak penghasilan dulu. Kalian sudah pernah dapat pengertian objek kan? Objek hukum. Sudah pernah di semester 1 sudah diberikan kayaknya. Semester 3 juga sudah pernah dapat toh objek hukum. Ini objek pajak dan objek hukum tidak jauh beda. Tidak jauh beda nunya pemahamannya. Apa itu objek hukum? Ada yang masih ingat? Segala sesuatu yang berguna untuk Iya, segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum. Itu secara umum. Walaupun saya tidak sepakat 100%. Tidak semua yang berguna bagi subjek hukum itu ada objek hukum. Contohnya matahari. Matahari, bulan, bintang, tidak awan itu berguna bagi subjek hukum, tapi itu bukan objek hukum. Mengapa katakan bukan objek hukum? Karena tidak bisa dikuasai dengan hak milik. Tidak ada yang bisa menguasai matahari sebagai hak milik kan? Itu objek saja. Objek dalam pengertian fisika. Tapi itu yang banyak di buku ya. Segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum. Nah, kita tidak ke sana, itu hanya pancingan saja. Itu objek hukum. Jadi ada kata segala sesuatu. Nah, sama dengan objek pajak. Objek pajak juga itu adalah segala sesuatu. Jadi sebelum kita masuk pada objek pajak penghasilan, saya ingin dulu terangkan apa itu objek pajak sih. Nah, objek pajak di sini tuh secara simpel sederhana. Singkat aja ya, objek pajak itu adalah segala sesuatu yang ada dalam masyarakat yang dapat dikenakan pajak. Itu objek pajak. Nanti objek pajak secara umum. Jadi segala sesuatu apa saja yang ada dalam masyarakat dan dapat dikenakan pajak. Ada kata dapat. Nanti dia dapat dikenakan pajak, baru dia menjadi objek pajak. Berarti nanti ada dong objek yang tidak masuk, yang tidak dapat dikenakan pajak ada. Nanti juga kita terangkan. Nah, dalam penentu objek pajak ini, walaupun tadi pengertiannya bahwa objek pajak adalah segala sesuatu, berarti apa saja, tapi fiskus, tahu fiskus? Tahu fiskus? Ada yang masih ingat fiskus? Fiskus itu apa? Fiskus. Istilah itu, istilah perpajakan. Fiskus apa itu? Ya, dan tahu. Aduh.
Sudah berapa kali masuk Firdaska? 5 kali. Lupa Pak. Lupa. Kira-kira waktu saya terangkan itu kamu tidak masuk ya, apalagi yang 3 orang ini. Ya. 3 orang ini cowok-cowok semua, paling-paling tadi malam main game aja. Kurangi main game ya. Kau grupnya ya. Tetangga saya ini kurangi main game. Mengantuk terus bawahnya. Itu barang bisa terkuras habis kalau main game terus. Jadi fiskus itu adalah setelah pegawai pemungut pajak. Jadi kalau saya katakan fiskus, kalian sudah harus tahu artinya ya. Fiskus adalah pegawai pemungut pajak atau orang yang bertugas memungut pajak, itu fiskus. Jadi saya ulangi, walaupun segala sesuatu itu dapat dikenakan objek pajak, namun fiskus itu dalam menentukan objek pajak itu harus hati-hati juga ya. Jangan sampai merugikan orang lain, merugikan wajib pajak. Tahu wajib pajak apa? Wajib pajak tahu? Belum tahu pasti tahu? Ya, karena kalian tidak pernah ikuti kuliah saya sebelumnya. Juga mungkin tidak pernah nonton sih YouTube saya. Di YouTube saya sudah sering wajib pajak itu apa. Jadi wajib pajak ini sama dengan wajib pajak dan subjek pajak itu 2 hal yang berbeda. Ya, ada subjek pajak, ada wajib pajak. Ini istilah ini harus kalian pahami ya. Jadi jangan saya terangkan berulang-ulang. Kalau wajib pajak itu adalah subjek hukum yang sudah pasti bayar pajak. Itu wajib pajak namanya. Ya. Jadi subjek hukum yang sudah pasti bayar pajak. Bisa orang, bisa badan hukum, ya. Itu wajib pajak itu. Sedangkan subjek pajak itu adalah subjek hukum yang belum tentu bayar pajak. Itu. Jadi kalau wajib pajak dia sudah pasti subjek pajak. Tetapi subjek pajak belum tentu wajib pajak. Itu paham ya? Iya. Wajib pajak ini orang atau badan yang pasti, bukan yang harus bayar pajak, tidak boleh lagi menghindar. Sedangkan subjek pajak itu adalah orang atau badan yang kemungkinan akan bayar pajak, ya. Jadi belum tentu bayar pajak, ya. Karena tidak semua orang bayar pajak. Tidak semua orang bayar pajak. Nanti dia bayar pajak kalau dia masuk dalam kategori wajib pajak, seperti itu. Jadi fiskus itu dalam menentukan objek pajak itu harus hati-hati, ya, hati-hati dalam menentukan objek pajak. Jangan sampai merugikan wajib pajak, karena tidak semua objek itu dikenakan pajak. Itu. Nah, kita masuk dulu pada objek pajak penghasilan, ya. Objek pajak penghasilan kira-kira apa? Ada yang bisa menerka-nerka? Kira-kira Kira-kira yang menjadi objek dari pajak penghasilan itu apa? Ada? Ya, simpel jawabannya, penghasilan. Ya. Jadi yang menjadi objek pajak dari penghasilan yang kita singkat PPh itu adalah penghasilan. Jadi semua penghasilan kita itu yang bentuk undang-undang ya, itu adalah objek pajak. Jadi kalau kalian kerja, ya itu gaji kalian itu dikenakan pajak PPh, pajak penghasilan. Nah, di dalam undang-undang yang dimaksud dengan penghasilan adalah, jadi ini penghasilan diberikan pengertian, ya, namanya pengertian otentik. Ya. Mata kuliah apa? Hukum pajak. Nama dosennya Pak Ari Tulung. Oh, silakan masuk. Iya. Siapa nama tak? Amin. Sekira Ma'ruf Amin. Pak Wakil Presiden. Amin amin. Ada jika sini. Tidak ada nama atas. Yang itu salah masuk kelas. Amin.
Tidak ikut magang kah? Ya tidak Pak. Tidak. Amin Syakur Asyari. Iya. Hampir sama dengan nama saya. Oke, kita lanjut. Lanjut atau pulang aja? Ya, lanjut. Oh, sekira pulang aja. Oke. Nah, kita masuk pada pengertian penghasilan. Jadi, saya ulang lagi bahwa yang menjadi objek dari pajak penghasilan adalah penghasilan. Penghasilan. Jadi kalau kita kerja, ya, orang kerja itu ketika terima gaji itu dipotong pajak penghasilan, langsung dipotong. Jadi kalau misalnya terima ya dipotong 5% lah, ya. Hanya biasanya itu penerima atau penerima gaji tidak tahu, tapi sudah dipotong. Dipotong langsung. Nah, di dalam undang-undang sudah diberikan pengertian otentik tentang penghasilan. Paham kalian kalau saya sebut kata pengertian otentik? Paham? Definisi otentik? Paham? Sudah pernah ini yang ngajar dulu di Pengetahuan Ilmu Hukum siapa? Saya toh? Bukan. Oh, biasanya saya itu selip-selipkan di Pengetahuan Ilmu Hukum. Jadi pengertian otentik adalah pengertian yang dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan. Itu. Atau nama lainnya pengertian diberikan oleh pembuat undang-undang. Jadi kalau saya bilang pengertian otentik dari penghasilan, berarti benak kalian sudah harus mengarah bahwa oh itu pengertian penghasilan ada di dalam undang-undang. Itu ya. Nah, pengertian otentik dari penghasilan itu adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis. Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak dari manapun asalnya, yang berguna untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak. Ada beberapa unsur yang harus kalian ingat di sini. Yang pertama adalah tambahan kemampuan ekonomis. Ya. Jadi tambah kemampuan ekonomis ini menjadi tolak ukur utama untuk dikategorikan sebagai penghasilan. Jadi kalau kalian mendapatkan tambahan, di mana tambah itu punya kemampuan ekonomis, dalam artian dia bisa menambah kekayaan kita, ya, menambah kemampuan belanja kita, maka itu adalah penghasilan. Jadi penghasilan yang arti luas, terlalu luas ya. Sehingga apapun itu, entah gaji, entah honor, entah apa namanya lagi, bonus-bonus itu masuk penghasilan juga, masuk pengertian penghasilan. Nah, dari pengertian itu maka penghasilan itu dapat dikelompokkan ya menjadi, jadi penghasilan itu dapat dikelompokkan atau dibagi-bagi menjadi yang pertama penghasilan dari pekerjaan. Kalau kalian kerja di kafe, kerja di mall, kerja di kampus, ya itu namanya penghasilan dari pekerjaan. Kemudian kedua penghasilan dari hasil usaha. Kalau kalian buka toko, ya toko kelontongan, buka toko pulsa, ya, itu dari usaha. Yang ketiga penghasilan dari modal, misalnya bunga di bank, masih itu penghasilan dari modal. Dividen, tahu dividen? Pernah dengar kata dividen? Pernah? Tidak pernah bermain saham? Pernah? Nah, dividen itu ada pembagian keuntungan dari saham, ya, royalti dan sebagainya. Tahu royalti? Tahu? Apa itu royalti? Apa kayak misalkan ada kata tapi dipakai sama orang lain. Iya, royalti, ya. Royalti adalah hak yang diberikan kepada si pemilik, ya, atau sesuatu yang diberikan kepada si pemilik, istilahnya haki, entah ciptanya, hingga patennya, gitu. Kemudian penghasilan lain-lain. Penghasilan lain misalnya
hadiah, hibah, itu juga masuk penghasilan itu. Ya. Kemudian keuntungan dari penjualan harta. Nah, jadi kalau kalian menjual harta, misalnya kalian punya mobil nih, mobil kalian tuh kalian beli dengan harga 50 juta, kemudian kalian jual dengan harga 10 juta. Ada nggak selisihnya? Selisihnya itu dianggap keuntungan, itu keuntungan dari penjualan harta, ya. Ada pajak situ, ya, keuntungan. Kemudian di dalam, walaupun tadi dikatakan bahwa objek pajak adalah segala sesuatu, ya, segala, tadi kan sudah terangkan ya, objek pajak itu adalah segala sesuatu yang ada dalam masyarakat, ya, yang dapat dikenakan pajak. Nah, termasuk kalau objek pajak penghasilan adalah penghasilan. Namun tidak semua penghasilan itu merupakan objek pajak. Ada penghasilan dikecualikan. Yang pertama, penghasilan yang bukan objek pajak adalah, maksudnya adalah objek pajak penghasilan, ya. Jadi penghasilan yang tidak masuk dalam objek pajak penghasilan adalah yang pertama, bantuan atau sumbangan. Jadi kalau kalian ada bencana banjir misalnya, kalian memberikan bantuan, si penerima itu tidak usah dipotong pajaknya. Ya. Saya bencana banjir sana diberikan suplai makanan, minuman, uang, ya tidak usah dipotong pajak. Nah, itu bentuk sumbangan. Itu penghasilan dari bagi mereka yang tidak kena pajak penghasilan. Ya, seperti zakat juga. Zakat itu tidak kalau kita memberikan zakat kepada tapi di badan, ya. Kalau kita memberikan zakat kepada badan amal zakat yang dibentuk oleh pemerintah, maka tidak dikenakan pajak penghasilan. Yang kedua, harta hibahan. Ya. Jadi kalau kita orang menerima hibah dari orang tuanya, maka tidak dikenakan pajak penghasilan, ya. Itu penghasilan juga, tapi tidak dikenakan bukan objek penghasilan, bukan objek pajak penghasilan maksud saya, ya, sehingga tidak ada pajaknya di situ. Kemudian warisan, ya. Jadi warisan itu bukan objek pajak penghasilan, ya. Kemudian penggantian atau imbalan yang berkaitan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan dan dalam bentuk natura. Bisa kalian paham dalam bentuk natura? Jadi ada pemberian sesuatu kepada orang yang bekerja, entah karena jabatannya, tapi diberikan dalam bentuk natura. Paham? Apa itu natura? Natura itu bukan uang. Itu diberikan fasilitas, misalnya diberikan laptop, ya, karena dia misalnya kerja di kampus misalnya, anggaplah dia dekan itu mobil dekan, nah ada kan mobil dinas, nah itu natura. Jadi itu semacam imbalan, ya, tapi dalam bentuk uang, ya, nah ini dalam bentuk natura, artinya diberikan benda atau fasilitas yang dapat digunakan untuk menunjang pekerjaannya. Jadi dinikmati itu, ya, tapi untuk menunjang pekerjaannya. Yang dekan-dekan diberikan mobil di sini, mobil dinas, itu natura. Itu juga masuk dalam pengertian penghasilan, tapi penghasilan yang bukan objek pajak penghasilan, jadi tidak dikenakan pajak. Jadi si penerima tidak usah bayar pajak ketika diberikan mobil kepada dia, mobil dinas, ini tidak usah bayar pajak, ya, karena ya bentuk natura. Kemudian pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi. Jadi kalau ada orang mengklaim asuransinya, itu tidak kena, itu belum butuh masuk penghasilan, tetapi tidak masuk dalam bagian objek pajak penghasilan, sehingga tidak dikenakan pajak, ya. Yang dikasih kena pajak penghasilan kalau orang kena kalau orang dapat klaim asuransi. Kemudian dividen. Ya, dividen tadi pembagian saham, pembagian keuntungan saham.
Kemudian iuran yang diperoleh atau diterima dana pensiun yang diterima dari dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan. Itu. Iuran, pernah dengar istilah kalau di Indonesia itu ada namanya tuh kalau PNS itu ada iurannya itu ya, iuran pensiun. Makanya itu PNS itu kalau pensiun itu ada tunjangannya, dari situ diambil ya. Itu dikirim ke Taspen, tunjangan asuransi pensiun. Itu oleh Menteri Keuangan ya. Kemudian berikutnya penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Ini juga penghasilan tapi bukan objek penghasilan, bukan Pak? Bukan objek dari pajak penghasilan. Kemudian bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komuniter. Tahu komuniter? Tahu perseroan komuniter? CV, ya, CV. Jadi laba yang mereka terima dari CV itu bukanlah objek pajak penghasilan, ya. Nah, selanjutnya kita masuk pada objek pajak pertambahan nilai atau PPN. Di sini objek pajak pertambahan nilai ini berlaku untuk barang dan jasa ya. Yang pertama itu adalah penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean. Objek pajak pertambahan nilai itu yang meliputi barang jasa. Yang pertama adalah penyerahan barang kena pajak dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Jadi kalau ada pengusaha melakukan transaksi barang atau jasa, maka itu barangnya itu masuk dalam objek pajak pertambahan nilai ya, sehingga harus bayar pajak. Kalian paham istilah daerah pabean? Tidak paham daerah pabean? Kalau bea paham? Bea cukai paham? Paham? Iya, paham ya? Iya, kalau bea cukai berarti bicara masalah pajak ya. Masalah pengolahan uang yang harus pungutan ya, harus setor yang berkaitan dengan ekspor impor barang atau jasa tertentu. Itu bea. Nah, kalau daerah pabean itu adalah, kalau ada kata daerah pabean berarti itu adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat ya, laut dan ruang di atas ya. Itu namanya daerah pabean. Jadi daerah pabean ini semua Indonesia ya. Jadi yang pertama itu objek pajak pertama nilai. Yang pertama adalah penyerahan barang kena pajak dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, objek pajak yang kedua, tapi di pajak PPN ya, bukan PPA, PPN. Yang kedua adalah impor barang kena pajak dalam daerah pabean. Jadi kalau mau impor barang ya, maka itu barang itu merupakan objek dari pajak pertambahan nilai PPN ya. Yang ketiga,
penyerahan jasa pajak di dalam daerah pabean. Itu juga adalah objek dari PPN. Yang keempat, pemanfaatan barang kena pajak yang tidak berwujud. Jadi barang tidak berwujud. Pemanfaatan barang kena pajak yang tidak berwujud itu juga merupakan dari objek dari PPN. Ingat PPN ya, pajak pertambahan nilai. Kalau pajak penghasilan kita singkat dengan PPH. Yang keenam, ekspor barang kena pajak oleh pengusaha yang kena pajak. Jadi ekspor barang kena pajak oleh pengusaha yang kena pajak. Itu masuk dalam objek pajak pertambahan nilai. Jadi ada barang yang kena pajak, ya kan? Jadi ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak itu menjadi objek dari pajak pertambahan nilai. Berarti dalam hukum juga akan diatur barang dan jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai. Silakan dengarkan. Pajak yang tidak atau yang bukan merupakan objek pajak pertambahan nilai adalah yang pertama, barang hasil pertambangan. Barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Misalnya minyak tanah. Ya, minyak tanah itu tidak masuk dalam objek pajak pertambahan nilai. Kemudian gas bumi. Kemudian pasir dan kerikil. Pasir dan kerikil juga bukan dalam apa? Tidak masuk dalam objek pajak pertambahan nilai, ya. Kemudian batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara. Ini batu bara yang masih mentah, ya. Sebelum menjadi briket batu bara itu bukanlah objek pajak pertambahan nilai. Kemudian biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel, biji perak dan biji boksit. Nah, ini biji-biji yang saya kenal istilahnya, ya. Kalau biji emas masih kenal saya. Biji emas berarti barang mentah semua, ya. Iya, belum diolah. Biji besi berarti belum menjadi besi, ya, biji besi. Kemudian kedua, itu tadi pembagian dari barang hasil pertambangan, ya, yang terkecoh. Jadi barang hasil pertambangan itu, jadi saya ulangi, yang bukan objek pajak pertambahan nilai pertama adalah barang hasil pertambangan yang tadi saya sebutkan meliputi itu, ya, ada bagian-bagiannya. Nah, sekarang kita masuk yang kedua. Barang yang tidak masuk dalam objek pajak pertambahan nilai adalah yang kedua, barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Misalnya apa itu? Beras. Hah? Iya. Apa lagi? Goreng. Hah? Mie goreng itu bukan kebutuhan. Itu mie goreng, mie. Oh, minyak. Ya, minyak goreng, ya. Jadi itu semua masuk dalam kebutuhan pokok. Itu bukan objek dari pajak pertambahan nilai. Artinya kalau kita melakukan jual beli itu tidak akan dikenakan pajak pertambahan nilai, ya. Jadi beras, gabah, jagung, sagu,
kedelai, garam, minyak termasuk, ya. Minyak termasuk. Sagu di orang Kolaka ini ciri khasnya, ya. Sagu bikin apa kalau Kolaka? Barokbo. Apa? Oh, kapurun nih, iya. Kalau jago bikin apa? Barokbo. Kapurung, sinonggi, nih. Kemudian ketiga, jadi barang yang bukan objek dari pajak pertambahan nilai. Yang ketiga adalah makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya. Intinya di makanan minuman yang disajikan di tempat tadi itu, ya. Di rumah makan, restoran, di hotel, di penginapan, itu bukan objek dari pajak pertambahan nilai. Jadi kalau ada transaksi sana jual beli makan lagi pasang itu, ya jangan dikenakan pajak pertambahan nilai. Kemudian uang, emas batangan, dan surat-surat berharga. Uang juga, ya, kalau kita melakukan transaksi, ya, makanya tidak ada tuh kalau pinjam uang dikenakan pajak pertambahan nilai. Tidak ada. Jadi intinya pajak pertambahan nilai itu hanya ada pada kalau kita membeli barang-barang kayak seperti mobil, ya. Itu bukan kebutuhan pokok. Kalau beli beras jangan minta pajak pertambahan nilainya. Beli beras tidak ada pajak pertambahan nilai. Yang adanya mobil, ya, motor, apalagi yang mewah biasa seperti itu, ya. Kalau beras jangan, karena itu kebutuhan pokok, tidak ada, bukan objek dari pajak pertambahan nilai. Kemudian jasa, karena objek dari pajak pertambahan nilai itu meliputi barang dan jasa. Itu tadi barangnya, sekarang jasanya. Bisa bedakan antara barang dan jasa toh? Bisa. Barang dan jasa bisa toh. Nah, jasa mana yang tidak masuk dalam objek pajak pertambahan nilai? Yang pertama adalah jasa di bidang pelayanan kesehatan medis, ya. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medis. Misalnya jasa dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi. Jadi kalau mereka melakukan jasa itu, mereka tidak dikenakan pajak pertambahan nilai. Bahaya kalau ada pajak pertambahan nilainya. Coba lihat tuh kendaraan yang ada pajak pertambahan nilainya kayak mobil. Adakah mobil baru harga ke 50 juta? Tidak ada toh? Iya. Paling kecil itu harganya 100. Mungkin sekarang mobil sekarang itu harganya 130 juta paling kecil, paling rendah. Apa yang bikin mahal? Itu pajak pertambahan nilainya yang bikin mahal. Coba dihilangkan itu, pasti turun lagi harganya. Jadi pajak itu ikut menaikkan harga. Karena tidak mungkin produsen itu mau menanggung pajak sendiri, tidak mungkin. Bisa dipaham ya? Toh? Ya. Jadi kalau kalian beli motor, yang bayar pajak itu kalian. Yang bayar pajak pertambahan nilainya kalian yang si pembeli, bukan produsen, bukan si pembuat barang. Pembuat barang sih enjoy aja, mau berapa pajaknya terserah, ya kan? Bukan yang bayar kok, yang bayar pembelinya. Ya, nanti dibeli baru dibayar bersama nih harganya. Hanya tidak diberitahu ini Pak PPN-nya, enggak sekalian aja, ya, include masuk, bahkan lebih lagi untuk keuntungannya. Ya, jadi jasa di bidang pelayanan kesehatan medis. Tadi contohnya jasa dokter, ya, jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, apalagi ahli gigi. Apalagi kalau di rumah sakit itu yang kasih ya bius kita, apa namanya? Saya lupa namanya itu. Itu masuk juga jasa kesehatan itu.
apa namanya, saya lupa namanya, yang itu tidak sembarang orang itu. Dokter tidak bisa memberikan bisa ke orang, ada mentong itu petugasnya, ilmunya ada sekolahnya, saya lupa nama istilahnya itu luar biasa itu ya. Luar biasa jasanya itu, jutaan satu kali dia nyuntik orang untuk dibius itu jutaan itu yang dia terima. Makanya kaya ini kalian masuk hukum ini kalau bisa ada uang ambil juga di situ kalau seperti itu. Apa saya lupa namanya tuh, kalau dia yang anti ahli membius ya, dia menentukan oh ini biusnya seperti ini, dia bius orang. Jasa kebidanan ya, atau kalau masih ada yang di desa-desa itu menggunakan dukun ya, dukun bayi tidak dikenakan bukan juga objek pajak pertambahan nilai. Intinya jasa rumah sakit ya, tidak merupakan objek dari objek dari pajak pertambahan nilai ya. Yang kedua, jasa di bidang pelayanan sosial. Jasa di bidang pelayanan sosial. Yang mana misalnya panti jompo, itu tidak dikenakan ya pajak pertambahan nilai. Panti asuhan, lagi panti yatim piatu dan sebagainya. Yang berikutnya jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko. Masih ada kayaknya pengiriman surat dengan perangko, masih ada ya, pos ya. Jadi pos itu tidak mengenakan itu pajak pertambahan nilai. Kemudian jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha. Ini nanti dihafal nanti ya. Setelah keluar di ujiannya, sebutkanlah 5 aspek, 5 hal yang bukan masuk dalam 5 jasa yang bukan masuk objek pertambahan nilai ya. Kalau tidak mau catat sekarang nanti bisa ada di YouTube. Tapi ini YouTube saya ini terbitnya bukan dari ini. Mungkin terbitnya nanti bulan 6. Saya sortir antrian. Kemudian jasa di bidang keagamaan. Jadi itu Ustadz kalau ceramah itu tidak ada PPN-nya, jangan dipotong. Ini pajak pertamanya tidak, ya, nggak boleh. Ustadz ceramah, pendeta ceramah, ya, biksu ceramah ya tidak dikenakan itu. Kemudian jasa di bidang pendidikan. Jasa di bidang pendidikan seperti ini, kampus ini tidak ada PPN-nya ya, tidak dikenakan pajak pertambahan nilai. Tidak ada lagi, sudah mahal ya, mahal kan ini. Kalian punya SPP, siapa sih yang terima UKT pertama? UKT 1 berapa? Karena UKT kan UKT 1 berapa dibayarnya? Berapa? 250.000. 1.250.000 itu UKT berapa? 1. Kalau UKT kan tingkatan-tingkatannya ada, UKT 1, UKT 2, UKT 3. Oh, tidak paham itu. Oh, tidak tahu. Kalau Rizka bayar berapa? 2 juta. Siapa namanya? Saya lupa nama. Iskandar. 1.250.000. Kalau baru masuk tadi siapa lagi? Siapa namanya? Amirul Haq. Amir Sarul. Ya, Sakur, ya. Berapa SPP-nya? 1.250.000. Kalau kamu tidak bayar toh, malah dibayar sama negara. Makanya jangan malas-malas masuk ya. Dia juga bayar ke negara. Hah? Bayar tuh, kamu bayar
kamu bayar atau dibayar sama negara? Iya Pak, tapi per tahun bayar sendiri sebelum lunas nih. Oh begitu. Awalnya bayar sendiri 1.250.000. Sekarang sudah dibayar negara. Oh iya. Pertahankan itu ya. Jangan sampai IPK kalian turun gara-gara mata kuliah saya loh. Yang bikin saya merasa berdosa. Ya, kalau memang begitu aslinya mah dia apa? Belajar ya. Kalian berdua ini yang mendapat ini Pak. Ini kita sudah bayar pajak ini. Ingat, kalian dibayar negara itu kan ada pajak. Ya, ini dari pajak. Ya, pajak plus utang. Ada juga utang sih, tapi pajak, intinya pajak ya. Ini Rizka 2 juta. Kok jadi kita masih rendah ya UKT-nya. Ada yang 2.400.000. Saya kira sudah berbasis 5 jutaan. 2.400.000. Ada 3 juta? Ada. Itu mungkin paling tinggi ya? 3 juta. Di atas 3 juta kan. Ada? Iya. Iya. Angkatan ada yang 3 juta lebih. Coba 10 juta ya per semester. Iya, kalau cuma 2 juta segitu, terus terang kita tidak bisa mengadakan fasilitas tambahan lain. Ya, ruang kita segini aja nanti. Coba lihat UNAS itu per semester berapa juta itu sudah? Ya. Hah? Akbid. Iya. Akademi Kebidanan yang di Udulaku sana ya. Nah, itu 4 juta. Ya, kebidanan. Jadi kalau ini yang masih dia ini ya bersyukur ya, karena mungkin 10 tahun kemudian itu sudah 10 juta mungkin kita punya SPP 10 tahun ke depan ya. Jadi ini mumpung masih murah, belajar yang sungguh-sungguh. Kalau di luar sana di UHO itu sama-sama negeri, hanya dia kan sudah badan hukum, itu mahal itu. Pokoknya sama kampus yang badan hukum itu tinggi sekali ya, tak terjangkau. Bahkan ada pernah geger itu yang tidak mampu bayar UKT disuruh ngutang di pinjam online toh, ingat tak kasusnya itu di kampus-kampus badan hukum, suruh itu mahasiswanya pinjol. Padahal kalau minta uang dipinjol itu luar biasa ya, ditagih pun cuma kita ya, sampai kakek nenek yang sudah mati pun ditagih juga. Ya, saking sadisnya itu kalau kita meminjam pinjol. Di sini jangan ada pinjam pinjol ya, jangan hanya mau beli game, beli chip, pinjam di pinjol, kasihan. Oke, kita lanjut dari penyemangat aja ya. Jadi jangan, saya harapkan yang terima beasiswa ini yang dibayar oleh negara ya jangan salah gunakan lah, dipetangkan itu. Nah kemudian jasa di bidang kesenian, jasa di bidang kesenian seperti sanggar tari ya, kalau ada diundang ke pesta untuk melakukan atraksi kesenian seperti menari atau main bola api. Pernah dengar orang main bola api kan? Di Goa sudah masih ada tuh, di Goa main bola api. Itu apa, bola yang dibungkus dengan api, menyalanya dipegang, ditendang ya. Itu kesenian semua. Itu bukan merupakan objek dari pajak penghasilan atau dari pajak pertambahan nilai ya, jadi kalau habis main dikasih, tidak ada potongan PPN-nya. Kemudian jasa di bidang penyiaran ya, jasa di bidang penyiaran yang sifatnya bukan iklan ya, yang sifatnya bukan iklan. Kalau iklan masuk PPN, tapi kalau penyiaran toh tidak ada iklannya ya, dia tidak ada PPN-nya, tidak ada pajak penghasilan, atau tidak ada pajak pertambahan nilainya ya, PPN. Kemudian jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air. Laut, udara ada enggak? Udara disebut mati, udara masuk, ada PPN-nya, jasanya. Makanya kalau kalian terbang itu, pernahkah adakah penerbangan murah-murah itu? Tidak ada ya.
mahal semua. Kemudian jasa di bidang tenaga kerja, ini juga bukan objek dari jasa yang tidak merupakan objek dari PPN. Kemudian terakhir jasa di bidang perhotelan. Tahu jasa bidang perhotelan? Tahu? Misalnya apa itu? Jasa di bidang perhotelan. Ini jelas semua ya. Kemudian kita masuk pada objek pajak bumi dan bangunan. Objek pajak bumi dan bangunan, jelas ini apa? Apa objeknya itu? Ya? Ya. Rumah tinggal, ya. Rumah biarpun ya rumah tinggal, walaupun tidak tinggal rumah tinggal. Ya. Beserta dengan tanahnya. Bukan cuma rumahnya doang, dengan tanahnya ya. Itu ada PBB-nya. Atau bisa kita PBB, pajak bumi dan bangunan. Ini jelas saya kira ya, tidak perlu setelangkan. Jam berapa sekarang? 11.03. Kita pulang jam 12 ya. Kita lanjut minggu depan di materi yang berbeda. Insya Allah saya belum terangkan ya, sistem pemungutan pajak belum ya. Saya belum terangkan sistem pemungutan pajak ya, belum toh. Nanti minggu depan lah sistem pemungutan pajak belum. Baik, saya berharap kalian nanti cari-cari materinya di manakah, di perpustakaan kah, di manakah kalian cari, ketik saja di Google bisa juga sistem pemungutan pajak ya, sistem pemungutan pajak. Jadi baca-baca saja dulu baru kita masuk, jadi bisa muncul pertanyaan-pertanyaan. Jangan cuma saya terusan ngomong. Ini 5 orang sekarang ya? Yang terakhir masuk apa namanya? Siapa namanya yang terakhir masuk? Amir Syakur. Oh Amin Syakur. Ini muka kalian kurang kelihatan mukanya. Oh karena kalian membelakangi cahaya, jadi kurang nampak di HP, di kamera. Baiklah, untuk hari ini sekian. Anggaplah ini sebagai kuliah perdana ya, jadi tidak berat-berat nanti minggu depan. Saya sampaikan lagi bahwa kita akan adakan nanti middle test ujian tengah semester, tetapi tidak ada pemberitahuan. Jadi siap-siap kapan saja. Ya, iya. Tulisan. Iya. Tulisan. Ya, jadi siap-siap ya. Yang tidak pernah masuk, mintalah catatan kepada temannya kalian. Ya, karena ujiannya kan paling itu ya, yang pernah saya terangkan, yang saya kasihkan. Kalau tidak pernah terangkan, ngapain saya kasihkan? Atau bukalah saya punya materi di YouTube, di materi Kumpaca, dibuka ya. Kayaknya sudah ada muncul itu, sudah muncul 2-3, bisa dibuka itu. Dia baca-baca apa, didengar-dengar, lalu dicatat ya, dengar dulu dicat. Jangan cuma didengar saja tapi tidak dicatat, kasih nanti lupa lagi. Itu ya. Jadi saya pegang kita akan middle test, tapi saya tidak akan memberitahu kapan middle testnya. Dan middle test ini adalah salah satu penilaian utama. Kalau middle testnya kalian 0, yakin deh tidak lulus. Ya, kalau middle test kalian 0, yakin tidak lulus. Dan tidak ada penggantian nilai, tidak ada penggantian tugas untuk mendapatkan nilai. Jadi belajar sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, pelajari
soalnya juga tidak begitu gampang, tidak begitu susah kok, gampang kok soalnya. Yang penting kalian belajar, catatannya dilengkapi, itu dibaca-baca ulang, dikuasai. Terserah kamu mau dihafal mau yang jelas. Yang jelas ketika ditanya di soal jawab yang betul. Oke? Oke, selamat siang. Siang. SN bisa hukum. Yes. Coba kompak dong. Selamat siang. Siang. SN bisa hukum. Yes. Mantap. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.